Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang drone. Kita akan melakukan flashing atau menginstal software boot untuk sebuah flight controller. Baik, di sini saya sudah siapkan sebuah flight controller bertipe SpeeDB, produk dari SpeeDB. Tipenya adalah F405 AIO 40 ampere Blue Jay. Jadi ini adalah salah satu produk dari SpeeDB. Teman-teman bisa buka di websitenya SpeeDB. Jadi dia unik, flight controllernya unik, berwarna ungu ya. Di permukaannya ada heatsink berwarna ungu. Kemudian dia juga sudah include dengan ESC-nya. Jadi kalau kita nanti mau pakai motor untuk propeller, kita tidak perlu memasakkan ESC lagi. Kemudian di sini juga ada beberapa pin yang masih bisa digunakan ya. Ada pin R3, T3, kemudian ada VTX, kamera, CC, R4. Ya, ini penampakan dari websitenya. Spesifikasi lebih dalam teman-teman bisa lihat di sini di bagian spesifikasinya. Jadi flight controller ini diberi nama SpeeDB F405 AIO. Kemudian tipe MCU-nya, microcontroller unitnya, dia menggunakan STM32 F405. Kemudian sudah dilengkapi dengan giro juga ACM 42688P. Ada konektor Type C. Ada juga barometernya. OSD tidak ada tapi supported OSD. Kemudian flashnya dia sampai 8 MB ya. Baterai yang digunakan bisa menggunakan baterai 3 sel sampai 6 sel lipo baterai. Ada 4 buah motor ya. Jadi ini digunakan untuk bikin drone quadcopter, drone dengan 4 motor. Kemudian biasanya ini juga dipakai untuk drone FPV ya, drone racing. Tapi kali ini sebenarnya saya mau bikin dia untuk riset. Jadi saya rencananya mau gunakan SpeeDB F405 ini untuk menggantikan flight controller yang lain, misalnya seperti Pixhawk ya, yang harganya relatif lebih mahal tentunya. Oke, bak ini ESC-nya, tipe ESC-nya. Petunjuk manualnya bisa teman-teman download di sini kalau mau pelajari lebih jauh. Oke, baik, selain SpeeDB F405, di sini juga ada SpeeDB F405 mini ya. Jadi ini tadi agak beda konfigurasinya. Jadi kalau yang SpeeDB F405 tadi satu bor, satu papan sudah ada ESC-nya juga. Tapi kalau di F405 flight controlnya dengan ESC-nya nih beda bor ya. Tapi dia ditumpuk jadi satu stack. Makanya disebutnya adalah stack ya. SpeeDB F405 mini stack. Oke. Sama-sama produk dari SpeeDB dan sama-sama juga menggunakan MCU-nya pakai STM32 F405. Kita lihat spesifikasinya dulu. Ya, ini flight controllernya SpeeDB mini, kemudian MCU-nya, tipe MCU-nya ini STM32 F405, sama ya. Jadi ini sama-sama produk dari STM32 yang dipasangkan di flight controller SpeeDB. Detail untuk STM32-nya teman-teman bisa baca di sini di websitenya STM32. Di sini ada banyak tipe sebenarnya juga. Ada juga yang tipe sebesar Arduino Nano ya. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut.
Kemudian nanti juga kita akan butuh softwarenya, software STM32 Cube Programmer untuk melakukan konfigurasi awal, untuk melakukan flashing. Jadi teman-teman bisa download dan install sesuai dengan spesifikasi komputer teman-teman. Saya menggunakan yang Win64 karena saya gunakan sistem operasinya Windows. Oke, selain ini STM32 Cube Programmer, nanti kita juga butuh software Enough Configurator. Teman-teman bisa buka Enough Configurator di GitHub ya, dan bisa diinstal versi terbaru saja. Versi terakhir yang pada saat video ini dibuat adalah 8.01. Kemudian softwarenya ada di bagian aset ini. Nah, di sini download dan install sesuai dengan spesifikasi komputer teman-teman. Jadi kita sudah punya SpeeDB-nya. Terus kita download juga STM32 Cube Programmer softwarenya untuk melakukan konfigurasi awal. Kemudian download juga Enough Configurator. Kemudian download juga Mission Planner dari Arduino Pilot. Jadi kita download dan install juga Mission Planner ya. Teman-teman silakan download ini softwarenya, lalu install. Saya sudah install soalnya yang ini. Kemudian saya juga sudah install Enough Configuratornya. Oke, nanti kita gunakan ini. Oke, baik, itu persiapan awalnya. Berikutnya saya coba perlihatkan. Jadi saya sudah siapkan tadi. Ada STM32 F405IO yang ini. Jadi di dalamnya kecil, ini kecil ya, sangat compact dan kecil. Teman-teman bisa beli dengan harga di bawah 1 juta. Di sini juga ada softwarenya, software mobilenya. Jadi ada aplikasi mobile yang digunakan untuk melakukan konfigurasi awal. Teman-teman bisa download dan baca ini wiringnya, skema wiringnya, skema untuk pengkabelannya, dan download softwarenya ya, software SpeeDB app. Udah di bawah satunya ini. SpeeDB app bisa di scan QR code-nya. Oh, bukan yang ini ya. Ada QR code-nya di mana nih? Ya, ini yang ini. Ada QR code-nya yang ini, aplikasi SpeeDB app. Jadi download juga ini aplikasi SpeeDB app, install di smartphone Android teman-teman. Oke, kita buka dulu. Sudah saya unboxing sebenarnya ini. Jadi dalamnya ada sebuah board papan flight controller SpeeDB F405. Cukup kecil ini. Cukup kecil untuk kapasitas sebesar itu ya. Dan ini sudah punya ESC juga. Dia cukup kecil, mini. Kemudian di sebelahnya ini ada papan untuk latihan soldering, latihan nyolder ya. Jadi teman-teman bisa latihan dulu nyolder di sini karena ini cukup kecil. Kalau teman-teman tidak butuh ya mungkin bisa dijadikan gantungan kunci. Oke, baik. Jadi ini papannya. Kemudian yang kedua kita punya juga board lagi, flight controller yang satunya. Ini dia flight controllernya adalah SpeeDB Mini, SpeeDB F405 Mini. Jadi dia terdiri dari dua papan. Papan pertama itu adalah flight controlnya itu sendiri, yang ini. Kemudian yang kedua dia punya ESC juga. Jadi dia nanti ditumpuk kayak gini, ditumpuk seperti ini. Kalau dipasang di frame-nya ya. Oke, untuk jadi sebuah drone teman-teman, selain butuh flight controller ini, teman-teman juga akan butuh frame tentunya. Kemudian juga butuh
motor. Jadi kalau mau pakai yang Speedy F405 bisa pakai frame-nya yang ini. Frame namanya ini adalah B25. Jadi kalau kita lihat memang defaultnya frame ini dipakai menggunakan Speedy F405. Jadi nanti dipasang seperti ini, terus ditambahkan propeller. Dan kalau teman-teman pakai frame yang Speedy B25 ini, dia dilengkapi dengan ini ya, ada guarnya, ada propeller guarnya, ada pelindung propellernya di sini. Jadi di stacknya ini saya akan tambahkan mini PC di atasnya ini. Mungkin berupa mini PC Raspberry Pi, atau karena ini ukuran framenya kecil mungkin akan saya ganti juga ini, tidak pakai Raspberry Pi tapi pakai Raspberry Pi juga, tapi yang lebih kecil ya, Raspberry Pi Zero mungkin. Oke, baik, itu untuk overviewnya. Kita ke persiapan sekarang. Jadi untuk menginstal Enough atau Arduino Pilot di SpeedyB ini, caranya mudah sebenarnya. Jadi SpeedyB ini kalau dihubungkan dengan kabel data, dia bisa langsung terdeteksi di aplikasi SpeedyB app ya. Jadi saya hubungkan, terus ini saya buka aplikasinya. Lihatkan dulu ya. Oke, ini aplikasinya, saya udah kelihatan ya. Nanti coba saya perlihatkan dia. Ini aplikasinya yang SpeedyB app. Nanti coba saya perlihatkan di layar. Ya, kalau kita hubungkan, kalau kita sudah hubungkan aplikasinya, dia bisa terdeteksi ya. Ini saya hapus dulu. Kita bisa melakukan klik tombol tambahnya itu. Kemudian kita bisa, saya hidupkan dulu Bluetooth-nya. Ya, kita bisa mendeteksi aplikasinya. Nah, di sini ada pilihan. Pada saat pertama kita buka aplikasinya di smartphone, ada pilihan identifiable device atau connect atau DFU. Kalau kita hanya sekedar mau baca spesifikasi dari flight controllernya, bisa connect saja. Nah, di sini ada beberapa tools. Ada firmware flasher, jadi kita bisa flash lewat toolsnya ini juga. Kemudian ada juga mode DFU. Mode DFU itu adalah mode boot sebenarnya. Kalau kita mau melakukan flashing, mau install bootnya, mau install firmware-nya, kita bisa masukkan dia ke mode DFU. Karena di SpeedyB F405 AIO ini tidak ada tombol, saya sudah coba cari-cari, tidak ada tombol bootnya. Beda dengan yang SpeedyB F405 mini. Kalau kita mau masuk ke mode boot, dia punya tombol ya. Jadi F405 mini ini, dia punya tombol boot di bagian bawah. Ini ada tombol bootnya. Itu mungkin kelihatan ya. Yang jelas dia punya tombol. Tapi beda dengan yang F405 AIO, dia tidak punya tombol boot. Makanya kalau kita mau masuk ke mode bootnya, kita lewat aplikasi SpeedyB F405 terus klik DFU-nya. Oke, baik, untuk yang pertama saya akan menginstal dulu firmware-nya untuk Enough ya. Jadi kita coba flash dia pakai Enough. Coba klik dulu di tombol firmware flasher Enough ini. Firmware flasher, skip. Di sini ada 3 pilihan sebenarnya, ada Betaflight, Enough, atau Arduino Pilot. Sebelumnya saya sudah sempat coba install Arduino Pilot lewat aplikasi tapi gagal. Tapi kalau yang pakai Enough berhasil. Kemudian yang Betaflight ini tidak akan kita coba. Tapi aplikasi yang Betaflight ini, firmware yang Betaflight yang di atas ini, dia sebenarnya lebih banyak digunakan untuk penggiat drone, pehobi yang menggunakan drone racing, drone balap ya, atau FPV. Jadi kita akan fokus ke dua
firmware saja, enough dan Arduino Pilot. Karena ini yang kedepannya mungkin akan kita gunakan untuk preset bikin autonomous drone. Oke, kita coba klik yang enough. Kemudian di sini ada pilihan download firmware online atau load firmware. Karena saya belum download, berarti saya harus pilih yang download ya. Kalau sudah di download bisa pakai load firmware. Oke, saya download dulu. Kemudian di sini ada pilihan lagi, pilihan tipenya. Saya tentunya pakai SPDB F405AIO ya, sesuai dengan tipe flight controller kita. Kemudian versinya, pilih versi yang terbaru saja, tahun 2025 bulan 3. Oke. Kemudian saya pilih full chip erase, jadi dia hapus dulu semua isinya. Firmware sebelumnya yang sudah terinstall dia hapus, kemudian install yang baru. Kalau sudah, download and continue. Kemudian start flashing. Oke, ini cukup lama juga, enggak apa-apa. Sambil menunggu. Jadi ini adalah proses dari belajar pemrograman. Ada seni menunggu juga ya. Oke, selesai. Flashed successfully, finish. Oke. Jadi sekarang dia sudah terinstall dengan firmware enough ya. Selanjutnya kita mau coba connect di sini ke enough, kita ke monitor lagi. Kalau nanti tidak berhasil, kita coba cabut dulu kabel datanya, terus dites lagi. Oke, di sini saya tidak tahu dia terkoneksi ke COM berapa. Bisa dibuka di device manager. Device manager. Terus lihat dia terhubung ke COM berapa. Ya. Tidak terlihat di sini, tidak nampak. Tapi bisa kita cabut dulu. Kita cabut di sini. Terus hubungkan lagi. Ya, ini ya. Dia terhubung ke COM8, STM32 Electronic Virtual COM8. Jadi di sini kita atur dia di COM8, kemudian connect. Ini ada pilihan wireless mode, nanti kita cobalah. Atau teman-teman boleh coba sendiri. Saya di sini pakai kabel. Connect. Pilih yang mini quad F3 propeller. Oke, kita tunggu prosesnya. Jadi dia kalau berhasil connect dan terinstall dengan benar tadi enough-nya, maka kita bisa melakukan sedikit simulasi ya, simulasi sensor-sensor yang ada di dalam flight controllernya. Ini untuk sementara kita pilih next saja. Kita belum atur semuanya, GPS-nya belum. Kita tunggu device rebooting. Oke, kita lihat. Ini ada gambar drone ya. Coba kita gerakkan flight controllernya. Harusnya dia bergerak juga. Ya, dia bergerak ya. Jadi kalau saya gerakkan begini, dia bergerak juga drone-nya. Jadi dia sedikit mensimulasikan beberapa sensor yang ada di atas, di dalam flight controller kita. Oke. Ini ada nilai-nilai headingnya berapa, pitch roll-nya ya. Oke. Sekira cukup menarik. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa perdalam sendiri lebih lanjut tentang konfigurasinya. Misalnya teman-teman mau atur sensor-sensornya, tipenya apa saja yang tersedia. Bisa dituning juga sebenarnya di sini.
Kemudian ada menu programming juga. Tapi nanti ini kita pelajari lebih lanjut ya. Untuk pertemuan kali ini kita belajar dulu pakai menggunakan flashing ya. Kita melakukan flashing dulu. Oke, saya kira cukup untuk yang enough, penggunaan enough, firmware enough. Berikutnya kita mau coba install Arduino Pilot. Kita flash lagi pakai Arduino Pilot. Kita disconnect dulu. Kemudian untuk menginstal menggunakan Arduino Pilot, kita akan gunakan, saya sudah sempat install juga menggunakan SpeeDB app ini ya, aplikasi SpeeDB yang di Android. Cuman kemarin itu tidak berhasil. Jadi saya akan coba menggunakan aplikasi dari STM32 ini, STM32 Q Programmer. Jadi teman-teman bisa download dulu aplikasinya, STM32 Q Programmer. Kemudian diinstal. Ada di STM32 Q Programmer ya. Download dan install sesuai dengan kebutuhan sistem operasi teman-teman. Oke, baik. Jadi kita kembali ke smartphone lagi untuk masuk ke mode DFU-nya. Ini bisa dihapus ya sebenarnya. Saya perlihatkan dulu cara hapusnya. Delete device. Coba kita add lagi. Tetapi kali ini kita tidak langsung melalui connect ya. Kita langsung klik tombol DFU di sini. Klik tombol DFU-nya. Jadi kita masuk ke mode boot dari flight controller ini. Kemudian di aplikasi STM32 Q Programmer kita coba lakukan connect. Oke, dia gagal. Saya belum set portnya. Kita set portnya dulu. USB, kemudian coba pilih USB di sini karena saya connect melalui USB. Terus coba refresh di sini. Ya, dia ada di port USB 1. Kemudian connect. Jadi kalau kita connect dia akan terbaca, ini ada datanya. Jadi karena ini sudah ada ini ya, sudah ada firmware-nya tadi sebelumnya. Sudah kita install enough. Kita hapus dulu ini sebentar. Kemudian nanti kita install Arduino Pilotnya. Jadi dia sudah connect. Kemudian kita masuk ke bagian menu yang kedua di sebelah kiri, menu download. Kemudian teman-teman juga harus download juga firmware-nya. Cari di firmware Arduino Pilot. Kita ke home dulu, firmware Arduino Pilot, supaya teman-teman lihat dari mana dapatnya ini. Jadi dia di download kita buka dulu firmware Arduino Pilot org, terus buka di Copter karena saya pakai mesinnya ini, flight controllernya untuk Copter ya, yang tipe rotary wing. Kemudian pilih versi yang stabil, yang terakhir, yang paling baru, stabil 462. Ya, di sini cari sesuai dengan tipe flight controller kita. Kalau pakai SpeeDB F405 AIO, pilih juga yang SpeeDB F405 AIO. Kita lihat di sini SpeeDB F405 AIO. Jadi nanti kalau teman-teman mau install yang di SpeeDB F405 mini, pakai juga yang ini ya, yang di bawah. Jadi kita pilih SpeeDB F405 AIO, terus download filenya. Tidak semua di download, cukup download saja yang ini, Arduino Copter with bl.hex. Saya download, sebenarnya saya sudah sempat download kemarin. Saya download ulang supaya teman-teman lihat. Jadi dia tersimpan di download, kemudian Arduino Copter bl4.hex ya. Oke. Kita kembali lagi ke sini, ke aplikasi STM32 Q Programmer. Padnya ini pilih browse. Kemudian kita pilih software tadi yang kita download, Arduino Copter with bl4.hex. Jadi sesuai dengan, saya sudah beberapa kali download ya, jadi makanya ada nomor 4-nya itu.
open. Kemudian berikutnya pilih run after programming checklist. Boleh juga ini pilih full chip erasure untuk supaya dia hapus dulu baru diinstal ulang. Tapi saya mau hapusnya lewat sini ya. Saya hapus di sini, select all, kemudian full chip erasure. Oke. Saya hapus dulu. Oke, sudah dihapus. Kemudian kita coba, sudah browse tadi ya, browse kemudian after programming. Sekarang kita coba install. Sudah dihapus, kita install start programming. Jadi kita menunggu lagi menginstal Arduino Pilot. Biasanya setelah selesai instalasinya dia akan disconnect. Seperti tadi waktu kita install Enough ya. Dia selesai install, dia disconnect. Terus kita sambungkan lagi kabel datanya. Oke, kita menunggu saja proses downloadnya. Connect to device lost. Jadi dia disconnect lagi nih. Kemudian operasi berhasil diinstal. File download complete. Jadi ini sebenarnya sudah selesai. Kalau teman-teman mau install lagi, dilepas dulu kabel datanya baru connect lagi. Kalau mau flashing ya. Jadi diatur lagi ulang. Tapi kan kita sudah selesai flashing, sudah selesai install. Sekarang kita mau buka lagi, kita lihat lagi simulasinya di aplikasi Mission Planner. Jadi teman-teman juga harus download ini aplikasi Mission Planner dari Arduino Pilot. Boleh teman-teman browsing di Google terus cari aplikasi Mission Planner. Oke, nanti saya mau connect lewat sini ya. Jadi sebelum itu saya cabut dulu kabel datanya. Terus saya coba monitor dia di sini. Saya mau lihat dia terhubung ke COM berapa. 356. Coba saya hubungkan. Ya, dia terhubung ke COM 10 ya. Ini COM 10 Arduino Pilot. Jadi ini saya atur ke COM 10 juga. Dia sudah otomatis ternyata. Bisa pilih auto ternyata ya. Oke, dia sudah terpilih COM 10. Kemudian ini baud rate-nya biar 9600 saja dulu. Kita connect. Oke, sepertinya sudah berhasil karena ini angka-angka altitude dan nilai-nilainya IAU-nya sudah berubah ya. Oke, sekarang kita coba sedikit sentuh apakah dia berubah. Ya, berubah ya. Jadi dia sudah berhasil terinstall firmware Arduino Pilotnya. Jadi kurang lebih mirip dengan Enough tadi ya. Tapi kalau kita lihat dari review tentang firmware antara Enough dan Arduino Pilot, biasanya peneliti lebih banyak gunakan yang Arduino Pilot ini. Tapi tidak apa-apa, nanti kita coba cari peluang kedua-duanya ya. Apakah lebih bagus Arduino Pilot atau Enough. Oke, dia sudah berhasil terbaca. Menu-menunya juga ada menu setup dan config. Teman-teman bisa explore lebih jauh. Ya, kurang lebih mirip dengan Enough tadi. Ada konfigurasi hardware-nya dan sebagainya. Kemudian untuk koneksi ke mini PC, kita butuh lagi nanti sebuah layer lagi namanya Muffling ya. Insya Allah akan kita bahas di video tutorial berikutnya. Untuk video tutorial kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita sudah berhasil menginstal dua macam flight controller pakai Enough dan Arduino Pilot. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau saran, mungkin saya sangat membutuhkan saran dari teman-teman.
Teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.